Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Fijri dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Kendra Isnaryani sebagai moderator dan pemateri pertama. Kemudian ada Fadilah Dwi Aswina sebagai pemateri kedua. Lalu ada Salsabila Hanifah sebagai pemateri ketiga. Dan terakhir ada Detrisia Tiffany sebagai pemateri keempat. Di sini kami akan membahas mengenai ajakan memikirkan sesuatu yang lain, menyimpulkan pembicaraan, dan pemberian informasi. Dalam konseling, teknik ajakan memikirkan sesuatu yang lain dilakukan konselor jika klien menemui solusi yang buntu, untuk mencari solusi yang lain yang lebih memungkinkan. Hal ini dilakukan karena dalam hidup kita harus memiliki banyak pilihan dan tidak semua harapan yang kita harapkan dapat terwujud. Teknik ini lebih cenderung mengajak klien untuk memikirkan sesuatu yang lain yang lebih baik. Dalam melakukan ajakan memikirkan sesuatu yang lain, konselor harus bersikap hati-hati untuk menghindari kebingungan klien. Ajakan memikirkan sesuatu yang lain bisa dilakukan oleh konselor dan bisa juga dilakukan oleh klien. Ajakan memikirkan sesuatu yang lain hendaknya mempertimbangkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh klien, karena teknik ajakan memikirkan sesuatu yang lain juga dapat mengubah pokok pembicaraan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fadilah. Baik, selanjutnya yaitu menyimpulkan pembicaraan. Menyimpulkan adalah proses menyatukan semua yang telah diinformasikan selama bagian tertentu atau seluruh pertemuan konseling. Beberapa fakta dalam menyimpulkan pada proses konseling yaitu menyimpulkan dapat dilakukan pada awal, pertengahan, maupun akhir kegiatan konseling. Di samping itu, dalam menyimpulkan menggunakan kata jadi, sedangkan pada refleksi tidak menggunakan kata jadi. Tujuan dilakukan penyimpulan yaitu pertama, agar konselor dan klien paham apa yang menjadi pokok utama dari permasalahan yang dibicarakan, apa yang sudah dikerjakan atau dijalankan, dan apa yang belum. Yang kedua, mengakhiri atau menutup suatu bagian atau tahap pembicaraan tertentu atau memulai suatu yang baru. Selanjutnya yaitu tujuan pemberian informasi dan tipe-tipe informasi. Yang pertama, tujuan pemberian informasi. Layanan pemberian informasi diadakan untuk membekali para siswa dengan pengetahuan data dan fakta di bidang pendidikan sekolah, bidang pekerjaan, dan bidang perkembangan pribadi sosial. Supaya mereka belajar tentang lingkungan hidupnya, lebih mampu mengatur dan merencanakan kehidupannya sendiri. 3 alasan pokok mengapa layanan pemberian informasi merupakan usaha vital dalam keseluruhan program bimbingan yang terencana dan terorganisasi. Yang pertama, siswa membutuhkan informasi yang relevan sebagai masukan dalam mengambil ketentuan mengenai pendidikan lanjutan sebagai persiapan untuk memangku suatu jabatan di masyarakat. Kedua, pengetahuan yang tepat dan benar membantu siswa untuk berpikir lebih rasional tentang perencanaan masa depan dan tuntutan penyesuaian daripada mengikuti sembarang keinginan saja tanpa memperhitungkan kenyataan dalam lingkungan kehidupannya. Yang ketiga, informasi yang sesuai dengan daya tangkapnya menyadarkan siswa akan hal-hal yang tetap dan stabil, serta hal-hal yang akan berubah dengan bertambahnya umur dan pengalaman. Yang selanjutnya yaitu tipe-tipe informasi, yang dibagi menjadi 3, yaitu pertama, informasi tentang pendidikan sekolah, yang mencakup semua data mengenai variasi program pendidikan sekolah dan pendidikan perjabatan dari berbagai jenis, mulai dari semua persyaratan penerimaan sampai dengan bekal yang dimiliki pada waktu tamat. Yang kedua, informasi tentang dunia pekerjaan yang mencakup semua data mengenai jenis-jenis pekerjaan yang ada di masyarakat, mengenai gradiasi posisi dalam lingkup suatu jabatan, mengenai persyaratan tahap dan jenis pendidikan, dan mengenai sistem klarifikasi jabatan. Dan yang terakhir yaitu informasi tentang proses perkembangan manusia muda, serta pemahaman terhadap sesama manusia, mencakup semua data dan fakta mengenai tahap-tahap perkembangan serta lingkungan hidup fisik dan psikologis.
bersama dengan hubungan timbal balik antara perkembangan kepribadian dan pergaulan sosial di berbagai lingkungan masyarakat. Terima kasih. Kedua, pengumpulan bahan informasi. Supaya layanan pemberian informasi di jenjang pendidikan menengah dapat dilaksanakan secara semestinya, staf bimbingan harus mengumpulkan bahan informasi yang relevan dan sesuai bagi siswa di jenjang pendidikan itu, melalui kerjasama dengan petugas sekolah. Staf bimbingan harus mengetahui variasi bentuk bahan informasi yang tersedia, dari sumber relevan mana yang dapat diperoleh bahan informasi, serta bagaimana caranya mengelola bahan informasi yang terkumpul dan tersimpan. A. Bentuk-bentuk dan sumber-sumber bahan informasi. Bentuk konkret bahan informasi dapat berupa 4 macam, yaitu lisan, tertulis, audiovisual, dan disket program komputer. B. Akumulasi dan pengelolaan bahan informasi. Bahan informasi dalam bentuk tertulis, bentuk audiovisual, dan bentuk program komputer dapat dikumpulkan dan disimpan di sekolah. Namun untuk pengumpulan dan penyimpanan bahan informasi saja belum membuat bahan itu siap dipakai. Untuk itu, bahan informasi yang ada harus ditempatkan di suatu ruang yang terbuka untuk umum, dengan menyusun suatu sistem klasifikasi untuk menyimpan dan menemukan bahan itu. Bahan informasi yang berbentuk terbitan atau cetakan dikumpulkan oleh seorang bimbingan yang diserahi tugas ini, yang bekerja sama dengan petugas perpustakaan mengenai cara memesannya. Penggunaan informasi untuk keperluan bimbingan. Penggunaan informasi untuk keperluan bimbingan akan ditinjau dalam kaitannya dengan pelayanan bimbingan individual dan pelayanan bimbingan kelompok, serta laboratorium bimbingan karir. 1. Dalam pelayanan individual. Pelayanan bimbingan secara individual terutama terlaksana dalam wawancara konseling. Selama proses konseling berlangsung, konselor akan memberikan informasi kepada konseli. Entah konselor ditanyai mengenai sesuatu, entah konselor menyampaikan informasi atas prakarsa sendiri. 2. Dalam pelayanan kelompok. Data dan fakta tentang dunia pekerjaan, dunia pendidikan, serta proses perkembangan orang muda juga kerap diinformasikan kepada siswa, misalnya satuan kelas dalam bimbingan kelompok. Pemberian informasi secara kelompok dapat membantu siswa-siswi dalam perencanaan masa depan, antara lain karena interaksi antar anggota kelompok membuka pikiran mereka terhadap hal-hal yang belum disadari sebelumnya. 3. Laboratorium bimbingan karir. Laboratorium bimbingan karir adalah pusat kegiatan bimbingan karir yang melayani siswa-siswi yang membutuhkan bantuan dalam merencanakan masa depannya setelah tamat sekolah menengah, termasuk di dalamnya informasi karir. Baik teman-teman semua, itulah hasil presentasi dari kelompok kami mengenai ajakan memikirkan sesuatu yang lain, menyimpulkan pembicaraan, dan pemberian informasi. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.